Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku sekalian yang moga dimuliakan Allah, selamat berjumpa kembali di channel Kang Nur di Cirebon ini. Moga membawa manfaat dan juga manfaat untuk saudara sekalian. Kalau konten yang saya bawakan ini manfaat saudara-saudaraku, mohon tulus ridhonya untuk membantu subscribe atau menyebarkan ke yang lain. Tetapi bila konten yang saya bawakan ini menimbulkan madarat atau tidak ada manfaatnya sama sekali, monggo abaikan saja. Terima kasih atas kebaikan saudara, moga Allah membalasnya dengan berkah dan kebaikan yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, akhir-akhir ini kita sering sekali melihat seseorang atau kalangan yang punya pandangan seolah Indonesia ini dalam keadaan hancur lebur sekali, seolah Indonesia ini mengerikan sekali. Akan ada kebangkitan PKI, ekonominya ambruk, rakyat semuanya susah. Ini kata bahasa semua ini seringkali digunakan oleh mereka ini. Rakyat semuanya susah, semuanya itu sengsara ya. Rakyat itu tertindas karena kepemimpinan yang oligarki, anarkis, dan lain-lain sebagainya. Ya, kita sebagai orang awam tentu tidak memahami ya cara sudut pandang mereka itu dari mana. Kalau kita hanya bisa menangkap kenyataan yang kita lihat, yang kita rasakan sajalah, bahwa alhamdulillah ini saya pribadi ya tidak pernah lah merasa dibuat susah oleh pemerintah atau dibuat sengsara, ditindas itu juga oleh pemerintah. Dan saya juga di sekeliling kita, bahkan insya Allah saya sering kali juga itu turun ke lapangan di daerah-daerah maupun di kota-kota, bahkan sampai sudut yang paling terpelosok itu. Saya tidak melihat kebanyakan orang itu susah sengsara, malah banyak kita melihat saudara-saudara kita yang bahkan sangat semangat berusaha dan sangat menikmati ya hidup apa adanya. Artinya sebagaimana normalnya itu ya, sebagaimana normalnya kehidupan ya, tidak ada yang saya kira itu tidak makan ya. Kalaupun ada misalkan tuh ya, kita di tengah-tengah masyarakat itu ya alhamdulillah ini saya lihat masyarakat itu ya sepertinya gairah gotong royong ya, terutama di desa itu sangat tinggi sekali. Jadi apa yang dikatakan atau yang disampaikan oleh seseorang atau kalangan yang bahwa bangsa kita ini makin susah, itu hancur lebur, ekonomi ambruk dan sebagainya juga, ya silakan saja itu menurut versi mereka. Enggak kita bukan berarti kita membantah ya atas apa yang mereka sampaikan. Mungkin itu hasil kajian mereka seperti itu ya, tapi semestinya itu ya tidaklah seperti itu ya, dalam arti kalau memang itu punya pandangan yang membahayakan seperti itu ya, semestinya itu harus ada ya pendekatan kepada pemerintah atau kepada pribadi presiden untuk disampaikan dengan data-datanya yang lengkap itu ya, kemudian berikanlah solusinya. Yang mengherankan juga ini kadang-kadang ya bukan hanya para tokoh yang katanya orang pinter yang menyampaikan pandangan seperti itu, tetapi juga ini kan orang-orang yang awam ya, yang tidak tahu apa-apa, nggak tahu, mereka itu mungkin hanya ikut-ikutan sehingga mengatakan bahwa
Indonesia ini bangsa ini makin susah, makin sengsara, makin kacau balau dan perpecahan di mana-mana. Saya kira ada benar apa yang disampaikan mereka, tetapi juga mungkin ada salah. Tapi kalau menurut pribadi saya, alhamdulillah, yang katanya dibilang ekonomi ambruk itu dari sudut mana, sedangkan di masa Jokowi inilah ya Freeport itu bisa dipindah alih, bisa dikuasai, yang sekian puluh tahun ya dari pemerintahan yang sebelum-sebelumnya itu kan sangat merugikan bangsa Indonesia. Nah, dengan adanya kebijakan dan keberanian Pak Jokowi ini, Freeport itu lebih daripada 10% itu kan bisa diambil alih dan menjadi milik Indonesia. Termasuk juga nikel itu ya, merupakan tambang terbesar juga yang dunia ekspor. Bahan sekarang diproduk sendiri, sehingga mereka para negara yang terbiasa menerima ekspor itu kewalahan, dan akhirnya mau tidak mau kerjasama dengan Indonesia ini luar biasa. Ini strategi ekonomi yang dibangun oleh Pak Jokowi ini. Nah, lepas daripada itu juga, ini kita saksikan ya secara nyata bahwa banyak negara yang justru mengagumi langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia dalam menangani krisis ekonomi yang kemarin itu tertimpa adanya COVID. Itu kan semuanya kolap lah termasuk Indonesia. Tapi Indonesia alhamdulillah itu terentas daripada apa yang krisis ya ekonomi, tetap masih bisa bernapas, artinya ekonomi itu masih tetap stabil dan bagus gitu. Adapun analisis ekonomi yang menyimpulkan demikian kerugian yang menyimpulkan dan sebagainya, itu sekali lagi versi mereka gitu kan. Dalam kehidupan beragama pun di desa-desa saya kira tentang aja rukun-rukun aja. Bahkan kemarin itu Pak Jokowi itu yang menghadiri Muktamar Muhammadiyah itu, bahkan beliau pesan untuk supaya agama disebarkan secara toleransi itu ya. Secara toleransi itu tidak bolehlah kita intoleran dengan agama yang lain. Mereka juga yang menciptakan itu Tuhan, bukan kehendak kita. Itu kan masing-masing keyakinan wajiblah kita hargai. Itu juga yang sangat ditekankan oleh Bapak Jokowi tentang bagaimana Pak Jokowi itu kepada masyarakat, kepada rakyat Indonesia. Enggak ada ya keraguan lagi, kita setiap detik, setiap jam, setiap waktu menyaksikan bahwa Bapak Jokowi itu di mana-mana bersama rakyat itu. Di mana-mana bersama rakyat, ya di tengah-tengah rakyat itu. Dan mereka sepertinya itu menyambut dengan luar biasa ya tentang sosok Pak Jokowi ini. Kenapa mereka itu senang, suka ya, bahagia ketika ada kunjungan Pak Jokowi itu? Bukan hanya mereka tertarik ya atas sifat kesederhanaan Pak Jokowi, tetapi Pak Jokowi memang di mana-mana ya pembangunan itu hanya untuk memenuhi ya apa yang diharapkan oleh rakyatnya, bukan apa yang dikatakan oleh kaum sebelah bahwa pembangunan Pak Jokowi atau apa yang dilakukan Pak Jokowi itu atas dasar kemauan sendiri gitu. Ini kan lucu ya, ini banyak sekali lah artinya statement semacam itu, yang sehingga apa, kenapa kok hanya diungkapkan hal-hal yang sisi ya negatifnya saja, salahnya saja, atau hal-hal yang justru tanpa sadar mereka telah menyebar itu benih-benih ketakutan ya pada masyarakat, atau kebencian pada orang yang tidak tahu apa-apa ya, seolah itu kenyataan iya itu apa adanya itu kan. Ini sangat timpang sekali dengan keadaan itu loh. Jadi
Kadang-kadang kita tanda tanya sesungguhnya orang-orang yang menyimpulkan begitu buruknya kondisi bangsa Indonesia ini, apa benar-benar atas dasar itu pandangan hati nurani, penilaian hati nurani, atau atas dasar hanya eh, sebatas kebencian gitu ya, ketidakcocokan, ketidaksukaan gitu ya, karena mereka merasa orang berprestasi, orang unggul gitu kan. Latar belakang pendidikan tinggi gitu kan. Mungkin ada yang merasa bahwa saya itu sangat ada banyak peran gitu ya di bangsa ini, tetapi kok saya tidak menjadi kepala negara dan sebagainya, sehingga memandang ya si presiden itu siapa sih, hanya tukang mebel gitu, kok bisa-bisanya kok jadi presiden gitu kan. Nah, sehingga muncul ejekan-ejekan, nanti yang mengatakan hanya tukang kayu gitu ya, sehingga jadi presiden. Itu nggak mungkin jadi presiden kecuali dalam kecurangan, kecuali dalam persekongkolan, kecuali dalam pilihan yang sembrono ini. Ini jadi tanda tanya, ini tuduhan-tuduhan, sangkaan semacam itu juga atas dasar hati nurani yang sehat, akal yang sehat, atau karena hanya kebencian. Begitu juga tentang kesimpulan-kesimpulan atau pandangan tentang ekonomi yang disampaikan oleh kalangan itu kan, kalangan sebelah itu kan selalu miring kondisinya itu apapun. Bahkan kemarin itu juga G20 yang begitu sukses dikagumi dunia ya, menghasilkan sesuatu yang sangat jenius itu ya, menghasilkan cuan limpahan ya yang sangat banyak sekali ya dari berbagai negara, karena kepercayaan negara-negara besar itu terhadap Pak Jokowi ya. Bahkan ada yang mempercayakan bahwa Pak Jokowi itu punya kemampuan untuk memimpin dunia itu kan. Ya kan, kita kenyataannya melihat seperti itu kan, sebagai warga Indonesia bangga ya. Tapi lagi-lagi gitu kan, kalangan sebelah itu kok memandangnya itu kan dari sudut-sudut yang saya kira di luar kenyataannya, tetapi mungkin hanya versi itu. Nah, ini enggak kayak saya kira itu. Jadi saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, berkali saya sampaikan ya bahwa banyak ya, Indonesia ini gudangnya orang-orang pinter ya. Banyak juga ya orang-orang yang bergelar ya. Kalau untuk hal yang sifatnya positif, membangun, saya kira kita hargai ya, kita hormati dan kita ikuti. Tetapi bila mana gelar-gelar itu atau posisi kedudukan tinggi itu hanya untuk ya mencari kesalahan-kesalahan orang lain atau pemerintah, atau juga hanya untuk mengejek-ngejek dan sebagainya, itu saya kira tidak bagus untuk diikuti. Dan pernah saya sampaikan bahwa hubud dunya walja yumbitan ini nifaq. Orang kalau sudah tamak terhadap kedudukan ya, terhadap keduniaan, terhadap gelar-gelar itu, apalagi ada kebencian dalam hati, nggak tahu sebab apa, itu nggak mungkin itu akan menimbulkan atau membuahkan pernyataan yang sifatnya membangun itu, kecuali yang merusak, kecuali yang makin mengacaukan keadaan, kecuali yang akan mengadu domba, itu memecah belah. Dan saya kira banyak sekali orang-orang sekarang itu ya, hanya orang punya gelar, terus tidak ada kecocokan pada pemerintah, disebabkan demikian ya, akhirnya hanya sibuk untuk mencari celah, untuk mencari kekurangan itu. Padahal yang namanya kekurangan di setiap pemerintahan kok ada gitu. Ya kerjasama saja itu, kita saling bangunkan lebih enak gitu ya. Saya kira pemerintah sekarang itu sudah memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menyampaikan pendapat itu. Kritik diperbolehkan itu, juga demo juga diperbolehkan. Itu yang terpenting itu kan, untuk bisa tetap dalam
menjaga keamanan dan ketertiban, tidak mengganggu orang lain itu ya. Nah, dari sini kita pada kesimpulan akhir sebagai saya orang awam ya, jadi sebetulnya itu yang hancur-hancuran itu siapa gitu, yang menghancurkan itu siapa, yang mengacaukan itu siapa, yang memecah belah ini siapa, yang melemahkan itu siapa gitu loh ya, umat Islam itu. Saya kira hanya pendapat-pendapat yang seperti itu kan ya mungkin ya penyebabnya ya mungkin bisa jadi dari kalangan mereka sendiri yang tanpa disadari hanya biasa orang-orang yang kecewa, orang yang suka, orang yang ada kebencian ini selalu mencari pembenaran di atas ketidakbenaran. Ini yang bolehlah hak mereka, silakan. Tetapi yang membahayakan itu ini ketika mereka itu berbicara di publik ya, yang otomatis ini kan gampang sekali memperdaya ya, gampang sekali itu mempengaruhi orang-orang awam itu, yang kebetulan juga ada ketidaksukaan itu dari kebijakan sekarang itu, terus cuap-cuap itu kan, yang tidak itu kan. Ini perlu sadar semuanya bahwa tidak mungkin ya perjalanan pemerintahan atau Pak Jokowi itu akan dapat memenuhi semua harapan atau sangat sempurna ya dalam melakukan kebijakan itu, enggak mungkin ya. Perlu ada kontrol lah, perlu ada posisi. Yang terpenting itu kan semua itu kan bermain dengan elegan, bermain dengan keadaban, dengan sopan santun gitu, dan tidak ada caci maki, tidak ada fitnah atau penghinaan ya, cemooh atau sesuatu yang sangat merendahkan orang lain itu ya. Nah, itu baru ciri orang berpendidikan, ciri orang pintar yang benar, ciri jika seperti itulah. Kalau hanya kita pintar mencari kesalahan kemudian disertai penghinaan itu cemooh ya, atau ejekan itu terhadap bahkan sosok pribadi, saya kira itu bukan kelakuan orang-orang pinter ya. Itu jauh sekali, itu kelakuan orang-orang yang sangat awam sekali, bahkan orang awam lebih bagus itu ya timbang yang punya gelar tetapi masih suka saja itu sibuk mencari kesalahan orang lain tanpa solusi, apalagi sampai dia menyertakan dengan penghinaan, hujatan, ejekan, atau membangun narasi-narasi untuk masyarakat supaya ikut membenci, ikut terpengaruh itu kan, sehingga apa yang dia mau itu akan bisa mulus. Ini perbuatan-perbuatan yang saya kira sangat kotor sekali. Jadi siapapun saudaraku, gelar apapun saudaraku, kalau memang itu membuat hati kita adem ya, diikuti atau diterima pesan atau segala perkataannya, mari kita ikuti. Tetapi apabila membuat hati kita itu timbul kebencian, kedengkian ya, kemarahan terhadap seseorang atau orang lain ya, yang membabi buta itu kan, dari siapapun itu pesan itu, dari siapapun itu yang asumsi atau pandangan ya atau pernyataan itu, mari kita hindari ya, supaya kita tidak mudah terjebak, tidak mudah terperdaya ya oleh apa saja yang menjadikan kita seperti budak hina yang tidak punya akal pikiran, selalu dimanfaatkan gitu ya. Nah, itu saja apa yang saya sampaikan. Kembali unsur makola wala tangzur makola, lihatlah ya isi pesan, isi perkataan itu dari siapapun, meskipun itu kaum rendahan, kalau memang itu memberikan pesan atau nasihat atau peringatan kepada kita, buat kita azam dan semangat, kita terima. Tetapi meskipun mereka itu bergelar tinggi atau punya kedudukan ya strategis, yang punya jabatan tinggi sekalipun, kekayaan melimpah, kalau memang itu apa yang disampaikan, apa yang diingatkan, apa yang diajarkan oleh mereka itu, dinyatakan oleh mereka itu
menjadikan hati ini ragu, bingung, bahkan timbul kebencian ya terhadap seorang atau terhadap pemerintah, terhadap sosok presiden kita atau terhadap yang lainnya gitu ya, itu tanda kurang baik untuk bisa diterima ya. Ungdur makana wala tangdur karena demikian apa yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sedalamnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.